会の空けて旭日高く輝けば天地の世紀はつらつと希望は踊る大屋島縦一景の君を光と永遠にいただきて市民我ら皆共に密に沿わん大使命十世八方家となし世界の人を導きて今行く旅川の上に試練の嵐たけるとも断固と守れその正義進まん道は一つのみSaudara-saudara anggota sidang sekalian, sebelum sidang ini hari saya buka, marilah kita memanjatkan syukur kepada Yang Maha Pencipta yang telah mempertemukan kita dalam situasi dan suasana seperti di dalam saat ini. Pada ini hari, kita semua yang hadir ini sebagai anggota badan untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan mendapat tugas yang tidak ringan. Badan ini dibentuk atas titah Bala Tentara TNI Pong dan terdiri dari perwakilan seluruh masyarakat dan ditambah dengan 7 orang anggota khusus yang mewakili pemerintah bala tentara. Kita semua harus insaf bahwa yang akan dikemukakan nanti tentulah bukan hanya untuk diri pribadi, akan tetapi tentu sudah merupakan keinginan dan pendapat rakyat yang sudah didengarkannya. Untuk itu kita semua harus menjalin hubungan yang erat dengan seluruh rakyat. Tugas menyiapkan kemerdekaan Indonesia tentu tidak mudah, karena ingatan dan gambaran akan kemerdekaan sudah tidak jelas dan bahkan dapat dikatakan sudah kabur. Hal itu disebabkan oleh penjajahan Belanda yang sejak saat itu pula telah merampas kemerdekaan bangsa Indonesia. Beruntunglah kita mengalami peperangan Asia Timur Raya, di mana kita mendapatkan pengalaman yang akan memberi arah kemerdekaan kita. Dengan terus bersatu, kita bahu-membahu menghancurkan imperialisme sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda. Dengan tekad bulat bersatu padu, pasti kita menang. Pada saat itulah kita dapat mendirikan negara Indonesia yang merdeka seperti yang diimpikan dan dicita-citakan oleh seluruh bangsa ini. Dengan demikian akan terbentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur, dan sejahtera. Akhirnya, sidang ini hari saya buka. Saudara-saudara, ada satu soal yang segenap anggota badan penyelidik dalam sidang ini harus mengemukakan pendapatnya. Di atas dasar apa negara Indonesia merdeka nanti kita dirikan? Kepada yang sudah siap semua, dipersilakan untuk angkat tangan. Saudara Muhammad Yamin, untuk pertama kali dipersilakan. Tuan Kaitio yang mulia, rapat yang terhormat,
angkat bicara dalam rapat Panitia Penyelidikan Indonesia Merdeka ini memberi ingatan kepada kita bahwa kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua belah bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Menyumbangkan bahan-bahan untuk panitia dan menyelidiki beberapa keadaan-keadaan penting adalah dengan keinsafan untuk negara Indonesia seluruhnya. Negara baru yang akan kita bentuk adalah satu negara kebangsaan Indonesia atau national state atau suatu etat nasional yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dasar kebangsaan dan ketuhanan. Negara Indonesia ialah sebagian menjadi pelaksanaan keinginan rakyat Indonesia sekarang dan sebagian lagi sebagai usaha dalam beberapa ratus tahun. Keinginan itu sumbernya dalam nasionalisme atau dasar kebangsaan yang mengikat kita seketurunan dan sesama kemauan. Bukanlah menurut nasionalisme lama, melainkan menurut nasionalisme baru yang berisi faham hendak mempersatukan rakyat dalam ikatan sejarah yang dilindungi mereka. Inilah lain bedanya nasionalisme Indonesia zaman sekarang daripada usaha rakyat Indonesia waktu mendirikan susunan kenegaraan Indonesia waktu terbentuk dalam Sailendra Sriwijaya yang beratus-ratus tahun lamanya. Waktu mendirikan negara Indonesia kedua seperti terbentuk dalam Kerajaan Majapahit. Negara Indonesia pertama dibentuk dan dijunjung oleh rakyat keturunan yang memakai dasar kedatuan yang selaras dengan kepercayaan purbakala dan agama Buddha Mahayana. Negara Indonesia kedua disusun atas dasar keprabuan dan bersandar kepada paduan agama Siwa dan Buddha Tantrayana. Negara Indonesia ketiga yang segera akan datang adalah pula negara kebangsaan yang berketuhanan. Tuan pembicara salah paham. Sebagai sudah saya terangkan tadi, yang dibicarakan ialah tentang dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Kalau saya dengarkan yang selanjutnya tadi ini tentang bentuknya Indonesia merdeka. Kalau sekiranya sudah cukup, hendaklah bicarakan dasar-dasarnya negara Indonesia. Baik, saya perhatikan dan saya lanjutkan. Tuan Kaitio, pembicaraan saya lanjutkan dengan keinsafan atas kedahsyatan perang dan kesungguhan waktu. Kedua-duanya rakyat Indonesia merasakan dan mau menahan nasib sekarang ini. Kesungguhan waktu itu dari saat ke saat menebalkan keyakinan dan pendirian bahwa hari pelantikan negara sudah dekat. Jikalau pelantikan sudah terlampau, maka bertambahlah di atas dunia suatu anggota baru yang sudah berumur tua dan berkeadaban luhur. Bangsa Indonesia menjelma kembali setelah menderita perjuangan dan berperang. Saya rasa Tuan salah. Tuan menyimpang dari apa yang dimaksudkan. Saya turut perintah itu. Walaupun ada keyakinan bahwa dasar negara mengenai juga soal penduduk, pun karena mengenai susunan pemerintah. Dan begitu juga tentang hak tanah. Itu lain hari akan dibicarakan. Jadi kalau sudah tidak ada lagi tentang dasar-dasarnya negara, saya kira saudara saya persilakan. Oh, nanti dulu Tuan Kaitio. Pada permulaan tidak diterangkan apa-apa yang mengenai dasar soal daerah. Penduduk dan tanah juga terhitung masuk dalam pembentukan negara. Saya harap semua takluk pada pimpinan. Baik, saya turut walaupun tidak takluk. Silahkan dilanjutkan pembicaraan. Tuan Kaitio, habislah pembicaraan saya. Tetapi karena tadi Tuan Kaitio memberi kesempatan kepada kita semua, juga boleh mengeluarkan perasaan. Maka saya curahkan perasaan saya
dengan syair. Republik Indonesia. Abadilah Republik Indonesia untuk selama-lamanya, yang dilindungi tumpah darah benua kepulauan yang indah, antara cakrawala langit yang murni dengan bumi tanah yang sakti. Di samping teman, di hadapan lawan. Negara berdiri ditakdirkan Tuhan untuk keselamatan seluruh bangsa, supaya bahagia segenap seketika, berbudi setia, tenaga merdeka dengan menjunjung kedaulatan negara. Di atas abu negara kedua, kami membentuk negara ketiga, diiringi langkung Indonesia Raya, di bawah kibaran bendera bangsa. Di sanalah rakyat hidup berlindung, berjiwa merdeka, tempat bernaung. Saudara Muhammad Yamin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan Saudara Muhammad Hatta untuk menyampaikan pemikirannya. Paduka Tuan Kaijo, sidang yang terhormat. Berbagai-bagai pandangan yang dikemukakan para pembicara terdahulu menyiratkan ketidakmampuan melepaskan diri dari bayang-bayang ehwal Kerk en Staat, gereja dan negara, sebagaimana terjadi di bumi Eropa. Pandangan ini salah, karena perhubungan Kerk en Staat berlainan dengan perhubungan Islam dan negara. Kerk en Staat pada asalnya mempunyai hubungan dari atas ke bawah, yang menguasai hidup orang banyak. Kalau ada pertentangan antara Staat sebagai negara dan Staat sebagai Kerk, yang kedua-duanya berkuasa atas umat yang sama, itu tidak mengherankan. Tetapi antara Islam dan negara tidak ada pertentangan. Oleh karena Islam adalah agama dan bukan negara. Paling jauh, boleh dikatakan dengan ucapan agak paradoksal. Islam ialah masyarakat. Ia mempunyai lingkungannya dalam masyarakat, tetapi ia tiada mempunyai organisasi sebagaimana gereja. Oleh sebab itu, ia bukan Staat. Kita tidak mendirikan negara dengan dasar perpisahan antara agama dan negara. Melainkan kita mendirikan negara modern di atas dasar perpisahan antara urusan agama dan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh negara, maka agama menjadi perkakas negara. Dan dengan itu, hilanglah sifatnya yang murni. Sidang yang terhormat, kita harus menentang individualisme. Dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar baru, di atas dasar gotong royong dan usaha bersama. Jangan kita beri kekuasaan yang sekuasa-kuasanya kepada negara untuk menjadikan negara baru itu negara kekuasaan. Sebab itu, ada baiknya. Tentang warga negara disebutkan juga, hak supaya jangan takut mengeluarkan suaranya. Formuleringnya atau redaksinya, boleh kita serahkan kepada panitia kecil. Tetapi tanggungan ini perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan. Sebab kita dirikan negara kita kepada dasar kedaulatan rakyat. Ada baiknya satu tanggungan ini diberikan kepada rakyat. Itu hak merdeka berpikir. Memang ini agak sedikit berbau individualisme. Tetapi saya katakan tadi, ini bukan individualisme.
Usulan saya ini tiada lain dan tiada bukan ialah untuk menjaga supaya negara yang kita dirikan ini ialah negara pengurus. Supaya negara pengurus nanti janganlah menjadi negara kekuasaan. Negara penindas. Dasar yang kita kemukakan ialah gotong royong dan usaha bersama. Pendek kata kolektivisme. Sekianlah. Terima kasih, Saudara Muhammad Hatta. Untuk selanjutnya, saya persilahkan Ki Bagus Hadikusumo untuk memaparkan pemikirannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala pengantar kata dan ucapan terima kasih yang sebaik-baiknya dari para pembicara yang telah lalu, saya ikuti dengan sepenuhnya. Maka di sini saya tidak akan mengulangi mengucapkan itu lagi. Melainkan saya akan terus membicarakan dan memaparkan segala yang terasa dalam hati dan apa yang menjadi pendapat saya. Tuan-tuan yang terhormat, tiap-tiap masyarakat atau negara apabila sudah kusut dan kocar-kacir, sudah bobrok, hingga tidak ada batas antara buruk dan baik, halal dan haram, usaha-usaha yang baik diabaikan dan laku kemaksiatan dianggap kesenangan biasa dan umum. Niscaya Allah membangkitkan para nabi dan rasul untuk memimpin dan membangunkan masyarakat baru yang teratur, yang menuju keadilan dan ketertiban, keamanan dan kesejahteraan. Manusia tidak akan hidup jika tidak suka bercampur gaul dan tolong-menolong untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia adalah negara atau masyarakat. Maka, perkenankanlah saya terlebih dahulu akan mendoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma hdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan sidang yang terhormat, segala macam kekusutan dan kekacauan masyarakat itu timbul dari keadaan jiwa yang kusut, yang didorong oleh hawa nafsu jahat di dalam dada manusia. Lalu menimbulkan akhlak yang hina nista, serta kemauan jahat dan tamak serakah, yang akibatnya melahirkan perbuatan jahat dan aniaya. Akhirnya, menyebabkan kekusutan dan kekesuan masyarakat. Setengah dari kehendak jahat yang paling berbahaya ialah tamak dan serakah, yaitu hendak menang sendiri, hendak enak sendiri, hendak kaya sendiri, dan hendak mendapat nama sendiri. Kehendak demikian itu sangat jahat. Perkara yang hampir menjadi bulat atau telah bulat karena adanya keinginan mencari menang dan nama sendiri itu dapat menjadi pecah lagi. Inilah misal yang terdapat pada umumnya orang yang mengajak, marilah kita bermusyawarah. Oleh karena itu, dengan ringkas saya katakan, segala perbuatan meskipun kelihatannya baik, tetapi bila didorong oleh hawa nafsu, niscaya dianggap tidak akan menjadi baik. Dan tak mungkin dapat menghasilkan kebaikan. Akhlak perseorangan harus mendapat perbaikan. Dalam usahanya memperbaiki masyarakat, para nabi dan rasul bermula menitik beratkan kepada perbaikan budi pekerti perseorangan yang menjadi anggota masyarakat itu. Sebab jika budi pekerti anggota-anggota masyarakat baik, niscaya keadaan masyarakat itu akan baik pula. Dan selanjutnya,
tentu akan menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kemajuan yang baik dan utama. Islam mengajarkan persatuan atas dasar persaudaraan yang kokoh. Maka bangunkanlah negara di atas dasar ajaran Islam. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wadzkuru nikmatallah alaikum in kuntum adaan. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwanan. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'alakum tahtadun. Dan jangan lupa sabda Nabi Muhammad SAW. Hubungan seorang mukmin antara satu dan yang lain bagai batu dalam tembok. Satu dan lainnya kokoh, mengkokohkan. Agama, pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengetengahkan agama. Bukan hanya perkara agama saja yang dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Apabila diperbincangkan dengan tidak berdasarkan kejujuran, kesucian, dan keikhlasan, perkara bentuk negara kita ini, republik atau monarki, serikat atau kesatuan, itu pun dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan yang amat hebat dan dahsyat. Semangat berselisih pokok pangkal perpecahan. Warisan zaman kolonial, penghalang pemersatuan. Bila pembicaraan dan permusyawaratan tidak didasarkan kesucian, keikhlasan, dan kejujuran, tetapi berdasarkan keinginan perseorangan atau golongan untuk menang sendiri dan mau enak sendiri, mendapat nama sendiri, atau berdasarkan kekhawatiran tidak akan mendapatkan pangkat atau kursi, sudah pasti akan timbul perpecahan dan pembantahan yang lebih dahsyat dan berbahaya. Paduka Tuan Kaitio dan sidang yang terhormat. Pembicaraan saya yang sedikit panjang ini rupanya sudah cukup dan tidak ada lagi rasanya yang perlu saya paparkan. Maka saya menutup pidato saya ini dengan mendoa kepada Allah. Mudah-mudahan negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam dan dapat menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya persilakan Mr. Supomo untuk mengemukakan pendapatnya. Paduka Tuan Kaitio, hadirin yang terhormat. Soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah dasar-dasarnya negara Indonesia merdeka. Namun sebelumnya saya mengingatkan dahulu pada tuan-tuan bahwa bukan saja negara yang berdasar persatuan itu akan sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, tetapi negara yang bersifat persatuan itu telah menjadi cita-cita pergerakan politik Indonesia pada zaman dahulu sampai sekarang. Saya hendak memperingatkan kepada tuan-tuan pasal 2 daripada Pancadharma yang telah diterima oleh Chuo Sangiin. Ialah bahwa kita hendak mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu. Jadi, cita-cita ini tepat sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli. Nah, lalu bagaimanakah
dalam negara, hubungan antara negara dan agama. Oleh anggota yang terhormat, Tuan Muhammad Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama. Memang di sini terlihat ada dua paham. Ialah paham dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Dan anjuran yang lain seperti yang telah dianjurkan oleh Tuan Muhammad Hatta. Ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam. Atau dengan perkataan lain, bukan negara Islam. Nah, apa sebabnya? Di sini saya mengatakan, bukan negara Islam. Perkataan negara Islam lain artinya daripada perkataan negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam. Nah, lalu apa? Apalah perbedaannya? Dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialah satu, bersatu padu. Islam, sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui, ialah sistem agama, sosial dan politik yang berdasar atau bersandar atas Quran sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam. Hadirin yang terhormat, sekarang kita melihat lagi contoh-contoh dari negara-negara lain sebelumnya tahun 1924 Masehi. Ialah negara Islam semata-mata. Semenjak tahun 1924, Turki mengganti sifat negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagi. Betul, agama rakyat Turki ialah Islam, betul. Akan tetapi sebagaimana negara menurut sistem pemerintahannya, Turki bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negeri Mesir, Irak, Iran, Saudi Arabia ialah negeri-negeri Islam. Nah, apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Indonesia? Hendaklah kita jangan meniru belaka contoh-contoh dari negara lain. Akan tetapi, hendaklah tuan-tuan mengingat kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang nyata. Dengan ini saya hendak mengingatkan pada tuan-tuan bahwa menurut letaknya Indonesia di dunia, Indonesia mempunyai sifat yang berlainan dengan geografi negeri-negeri Irak, Iran, Mesir, atau Syria. Negara-negara yang bersifat keislaman. Corpus Islamicum. Indonesia berada di atas Asia Timur dan akan menjadi anggota dari lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Dari lingkungan itu, anggota yang lain-lain, misalnya negeri Nippon, Tiongkok, Manchukuo, Filipina, dan Thai, serta Birma, ialah bukan negara Islam. Betul. Peristiwa itu bukan alasan yang dengan sendirinya harus menolak pembentukan negara Indonesia sebagai negara Islam. Itu bukan. Tetapi itu suatu fakta penting yang harus diperingati pula. Nah, saya hendak mengingatkan juga kepada tuan-tuan bahwa di negara-negara Islam sendiri pun, misalnya di negara Mesir, Iran, dan Irak, sampai sekarang masih ada beberapa aliran pikiran yang mempersoalkan cara bagaimana akan menyesuaikan hukum syariah dengan kebutuhan internasional, dengan kebutuhan modern, dengan aliran zaman sekarang. Oleh karena itu, saya menganjurkan dan saya mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter, yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar. Akan tetapi,
yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan serta menghormati keistimewaan dari segala golongan. Baik golongan besar maupun golongan yang kecil. Urusan agama akan diserahkan pada golongan-golongan agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinya dalam negara sedemikian, seseorang akan merdeka memeluk agama yang disukainya. Baik golongan agama yang terbesar maupun golongan yang terkecil. Tentu akan merasa bersatu dengan negara. Negara nasional yang bersatu itu tidak berarti bahwa negara itu akan bersifat areligius. Itu bukan. Negara nasional yang bersatu itu akan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Akan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Maka negara yang demikian itu hendaknya negara Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur yang dianjurkan juga oleh agama Islam. Hendaknya dianjurkan supaya para warga negara cinta kepada tanah air, ikhlas akan diri sendiri dan suka berbakti kepada tanah air, supaya mencintai dan berbakti kepada pemimpin dan kepada negara. Supaya takluk kepada Tuhan. Supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semua harus dianjur-anjurkan. Harus dipakai sebagai dasar moral dari negara nasional yang bersatu itu. Dan saya yakin bahwa dasar-dasar itu dianjurkan oleh agama Islam. Sebagai telah diuraikan oleh anggota yang terhormat, Tuan Muhammad Hatta. Maka dalam negara itu soal sentralisasi atau desentralisasi pemerintahan tergantung daripada masa, tempat, dan soal yang bersangkutan. Maka dalam negara Indonesia yang berdasar pengertian negara integralistik itu, segala golongan rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaan sendiri akan mempunyai tempat dan kedudukan sendiri-sendiri sebagai bagian organik dari negara seluruhnya. Ya, baiklah hadirin yang terhormat. Dan juga Tuan Kaitio. Sekian saja apa yang saya katakan pada kesempatan kali ini tentang dasar-dasar yang hendaknya dipakai untuk mendirikan negara Indonesia merdeka atas dasar pengertian negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yang tersusun atas sistem hukum yang bersifat integralistik, di mana negara akan terwujud dan bertindak sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyat seluruhnya, maka kita akan dapat melaksanakan negara Indonesia yang bersatu dan adil seperti sudah termuat dalam Pancadharma pasal 2 yang berbunyi, kita mendirikan negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Maka negara hanya bisa adil jikalau negara itu menyelenggarakan rasa keadilan rakyat dan menuntun rakyat pada cita-cita yang luhur menurut aliran zaman negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudayaan Indonesia yang asli. Dengan sendirinya akan bersifat negara Asia Timur Raya. Dan negara Indonesia yang terbentuk atas aliran pikiran persatuan yang saya uraikan tadi pun akan dapat menjalankan dharmanya atau kewajibannya dengan semesta sebagai anggota dari kekeluargaan Asia Timur Raya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Mr. Supomo. Bagaimana Ruseno? Pak sudah siap? Maaf, belum selesai. Oh, terima kasih. Untuk selanjutnya, dipersilakan Saudara Lim Kun Hyang. Tuan Kaitio yang mulia, banyak terima kasih. Tujuan peperangan Asia Timur Raya ialah Hakoitio atau persaudaraan dalam sekalian bangsa manusia. Persaudaraan bangsa manusia harus dimulai dari persaudaraan bangsa-bangsa Asia Timur. Dan buat ini terlebih dahulu bangsa-bangsa di Asia yang terjajah harus dimerdekakan. Tidak lebih pantas loh jika Nippon yang menjadi pemimpin dan menentukan tujuan hidup kita lebih lanjut. 13 tahun yang lalu saya di Surabaya mendirikan Persatuan Bangsa Peranakan. Tetapi ia meninggal semasa masih bayi.
bayi yang meninggal lekas menjelma. Dasar ekonomi tidak akan saya bicarakan. Prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mencari untung sebesar-besarnya membangunkan sirik hati dan rupa-rupa pertengkaran. Dasarnya berbagai negara yang merdeka ialah hati manusia. Jika hati baik, pikiran pun baik dan melahirkan buah yang baik, yaitu aturan-aturan yang baik akibatnya untuk orang banyak. Hati yang baik itu ialah hati yang jujur dan cinta semua orang sebagai bangsanya, yaitu bangsa manusia. Orang demikian bisa atur beres keluarganya, rumah tangganya, dan selanjutnya negerinya, dapat mendatangkan perdamaian dunia serta persaudaraan dari sekalian bangsa manusia. Artinya bangsa Tionghoa sebesar sungai Yangtze. Itu sungai yang paling besar di dalam dunia. Sebab dari itu pikiran pujangga-pujangga Tionghoa melingkungi jauh dari batas negerinya, melingkupi seantero dunia dan sekalian bangsa manusia. Tidak mengenal negeri melingkupi negeri atau bangsa-bangsa, tapi satu negeri dunia dan satu bangsa manusia. Buah beribu-ribu pikiran pujangga-pujangga ini adalah wujudnya lebih dari 2000 tahun. Bangsa apa saja masuk di Tiongkok, diterima dengan segala senang hati, dianggap serta diperlakukan sebagai bangsa sendiri. Satu contoh lagi, banyak orang Tionghoa beli anak orang Indonesia dan dibawa pulang ke Tiongkok. Banyak di antaranya kembali lagi sebagai orang Tionghoa totok. Orang Tionghoa yang betul cuma kenal satu bangsa saja, bangsa manusia. Punya berbagai aliran pikiran dan kepercayaan bisa hidup damai dan rukun di Tiongkok. Lebih dari 15 tahun lalu, kurang lebih 70 miliar orang beragama Islam. Hingga bisa dikatakan bahwa Tiongkok adalah negeri Islam yang paling besar. Juga agama Kristen bisa hidup damai di sebelah lain-lain agama yang sudah lama ada di Tiongkok. Partai Tiongkok Indonesia bermaksud supaya peranakan Tionghoa turut berjuang di sebelahnya bangsa Indonesia. Untuk kemerdekaan Indonesia, 10 tahun yang lalu hal ini sudah saya bicarakan di gedung ini. Sekarang saya dapat kesempatan perikati cita-cita. Jadi saudara Lim Kun Hian tidak setuju paham kebangsaan? Hah? Sekali lagi, jadi saudara tidak setuju paham kebangsaan? Sebab di dunia hanya ada satu bangsa manusia. Tidak boleh ada peperangan antar bangsa. Sebab peperangan itu semacam bencana yang ditakdirkan Tuhan. Tapi seperti lain bencana tentu akan berakhir. Sebab Tuhan tidak menginginkan bangsa manusia harus hilang sama sekali. Nanti sesudah perang mendirikan dunia baru, persaudaraan sekalian bangsa. Hako itiu, terima kasih. Kamsia. 見よ都会の空けて旭日高く輝けば天地の世紀 Pada hari ini, はつらつと tanggal 1 Juni tahun 1945, setelah kita mendengarkan banyak pembicaraan dari anggota sidang BPUPKI, maka sekarang dipersilahkan Saudara Insinyur Soekarno untuk mengemukakan pendapatnya. Terima kasih. Paduka Tuan Ketua yang mulia, sesudah 3 hari berturut-turut, anggota-anggota Dekuri Sujomito Sakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapat kehormatan dari Paduka Tuan Ketua yang mulia untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menetapi permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia itu. Apakah permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia?
Paduka Tuan Ketua yang mulia meminta kepada sidang Dokureju Jomito Sakai mengemukakan dasar Indonesia Merdeka. Dan dasar inilah yang nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini. Namun sebelumnya maaf beribu maaf, banyak anggota-anggota telah berpidato. Namun di dalam pidato mereka itu, yang diutarakan adalah hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua yang mulia. Yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut tanggapan saya, yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia ialah filosofis groundslah daripada Indonesia Merdeka. Filosofis groundslah itu adalah fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan negara Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Tetapi Paduka Tuan Ketua yang mulia, lebih dulu izinkanlah saya membicarakan apa yang saya artikan dengan perkataan merdeka. Saudara-saudara, di dalam risalah saya yang saya beri nama Mencapai Indonesia Merdeka, di situ telah saya katakan bahwa kemerdekaan, political independence ialah satu jembatan. Bahkan di buku itu saya katakan jembatan emas. Saya juga mengatakan bahwa di dalam kitab itu Ibn Saud mengadakan satu negara di dalam satu malam sesudah ia masuk kota Riyadh dengan 6 orang. Sesudah jembatan itu diletakkan oleh Ibn Saud, maka di seberang jembatan itulah yang artinya kemudian daripada itu Ibn Saud memperbaiki masyarakat Saudi Arabia. Orang-orang yang tidak bisa membaca diwajibkan belajar membaca. Orang-orang yang tadinya bergelandangan sebagai nomade, yaitu orang Badui, diberi pelajaran oleh Ibn Saud. Jangan bergelandangan, dikasih tempat untuk bercocok tanam. Nomade dirubah oleh Ibn Saud menjadi kaum tani, semua dilakukan di seberang jembatan itu. Dan inilah yang saya maksudkan dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun negara Indonesia yang kuat, sehat, kekal, dan abadi. Oleh karena itu, saya minta kepada tuan-tuan sekalian, janganlah gentar di dalam hati, janganlah mengingat ini dan itu lebih dulu kalau sudah selesai baru kita merdeka. Tidak. Saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka kalau demikian. Tuan-tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka dan kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Memang saudara-saudara, ada perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain, tapi ada satu hal yang sama di antaranya, yaitu rakyat Saudi Arabia sanggup mempertahankan negaranya. Musik-musik Rusia sanggup mempertahankan negaranya. Rakyat Inggris sanggup mempertahankan negaranya. Maka kalau bangsa Indonesia, walau dengan bambu runcing kita semua siap sedia mati untuk mempertahankan Indonesia yang merdeka itu, maka sebenarnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah siap, bangsa yang telah masak untuk merdeka, saudara-saudara. Dan di dalam Indonesia merdeka itulah kita baru menyehatkan rakyat Indonesia. Di dalam Indonesia merdeka itulah kita memerdekakan hatinya bangsa Indonesia. Sementara itu, untuk menyusun suatu negara yang merdeka, sebenarnya tidak membutuhkan syarat yang neko-neko. Syaratnya sekedar ada buminya, ada rakyatnya, dan ada pemerintahnya, dan diakui oleh salah satu negara yang merdeka. Ini sudah cukup untuk hukum internasional. Dan janganlah gentar, suarwesteh, lantas menyelesaikan dulu 1001 soal yang bukan-bukan. Maka sekali lagi saya mau bertanya, saudara-saudara ini mau merdeka apa tidak? Mau. Sekali lagi, saudara-saudara ini mau merdeka apa tidak? Merdeka!
Saudara-saudara, setelah saya membicarakan tentang merdeka, maka sekarang saya akan bicarakan tentang hal dasar. Paduka Tuhan Ketua yang mulia, untuk itu marilah kita melihat dunia ini. Banyak negara-negara di dunia ini yang merdeka, dan semuanya itu berdiri di atas satu dasar. Hitler mendirikan Jermania di atas nasional sosialis Weltanschauung. Lenin mendirikan negara Soviet di atas satu Weltanschauung, yaitu Marxis, historis, materialis. Nippon mendirikan Dai Nippon di atas Weltanschauung yang dinamakan Tenno Kodo Seisin, dan Ibn Saud mendirikan negara Arabia di atas satu Weltanschauung, bahkan di atas satu dasar agama, yaitu agama Islam. Lalu, jikalau kita hendak mendirikan negara Indonesia yang merdeka, apakah dasar kita? Apakah Weltanschauung kita? Apakah nasional sosialisme? Apakah historis materialisme? Ataukah Sanmincui? Saudara-saudara, yang selalu mendengung di dalam saya punya jiwa, dasar pertama yang baik buat negara Indonesia ialah dasar kebangsaan. Tetapi apakah yang dinamakan bangsa itu, saudara-saudara? Menurut Renning, bangsa adalah le désir d'être ensemble, atau suatu gerombolan manusia yang mau bersatu dan merasa dirinya bersatu. Sedang kalau menurut Otto Bauer, bangsa adalah semua persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Tetapi saudara-saudara, kemarin tatkala Profesor Sumpomo mensitir pendapat Ernest Renning dan Otto Bauer, Mr. Yamin berkata, Vero Dirk sudah tua. Memang tuan-tuan, definisi Renning dan Otto Bauer sudah tua. Sebab pada waktu itu belum timbul wetenschap baru yang disebut geopolitik. Renning dan Otto Bauer waktu itu hanya melihat orangnya. Mereka belum mengingat bumi yang didiami manusia itu. Mereka belum mengingat tempat. Padahal, apakah tempat itu? Yang dimaksud tempat adalah tanah air. Lalu di manakah yang dinamakan tanah air kita? Tanah tumpah darah kita. Menurut geopolitik, Indonesialah tanah air kita. Tapi Indonesia yang bulat, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Maka bangsa Indonesia ialah seluruh manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggal di kesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Sumatera Utara sampai ke Irian. Seluruhnya saudara-saudara, karena antara manusia 70 million ini sudah ada le désir d'être ensemble, sudah terjadi karakter Gemeinschaft, nasi Indonesia, bangsa Indonesia, umat Indonesia, jumlahnya memang 70 million, tapi 70 million yang telah menjadi satu, sekali lagi satu, saudara-saudara. Kesinilah kita menuju mendirikan satu nasional stat di atas kesatuan bumi Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian. Saudara-saudara, tetapi jangan mengira bahwa tiap-tiap negara yang merdeka adalah satu nasional stat. Bukan Preußen, bukan Bayern, bukan Sachsen adalah nasional stat. Tapi seluruh Jermania adalah satu nasional stat. Bukan bagian kecil-kecil, bukan Venesia, bukan Lombardia, tetapi seluruh Italialah nasional stat. Maka saya berkata dengan beribu-ribu hormat kepada Sultan Agung Hanyokrokusumo, bahwa Mataram meskipun merdeka bukan nasional stat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Siliwangi di Pejajaran, saya berkata bahwa kerajaannya bukan nasional stat. Dengan perasaan hormat kepada Prabu Sultan Ageng Tirtayasa, saya berkata bahwa kerajaan Banten meskipun merdeka bukan nasional stat. Dengan perasaan hormat kepada Sultan Hasanuddin di Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, saya berkata bahwa tanah Bugis yang merdeka itu bukan nasional stat. Nasional stat hanya satu,
Indonesia seluruhnya. Maka jikalau tuan-tuan terima baik, kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Tetapi kebangsaan Indonesia yang bulat, bukan kebangsaan Jawa saja, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau yang lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi dasar satu national state. Maaf Tuan Lim Kung Hian, Tuan tidak mau akan kebangsaan. Di dalam pidato Tuan, waktu Tuan ditanya oleh Kaitio, Tuan menjawab, saya tidak mau kebangsaan. Bukan begitu, maksud saya ini masih ada kelanjutannya. Kalau begitu maaf, saya mengucapkan terima kasih karena Tuan Lim Kung Hian pun menyetujui dasar kebangsaan ini. Tetapi saudara-saudara sekalian, prinsip kebangsaan ini ada bahayanya. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme. Kita cinta tanah air yang satu, tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja daripada dunia. Kebangsaan yang kita anjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinisme. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia merdeka, tapi kita juga harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Inilah filosofis yang kedua yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang saya namakan internasionalisme. Tetapi kalau saya katakan internasionalisme, bukan berarti saya bermaksud kosmopolitisme, suatu paham yang tidak mau adanya kebangsaan, yang tidak mau adanya Indonesia, yang tidak mau adanya Nippon dan tidak mau adanya Burma atau tidak mau adanya Inggris maupun Amerika. Internasionalisme tidak akan bisa tumbuh subur kalau tidak berakar di buminya nasionalisme. Dan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup di dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi dua hal ini adalah prinsip pertama dan prinsip kedua yang saya usulkan kepada tuan-tuan sekalian adalah bergandengan erat satu sama lain. Selanjutnya, apakah prinsip yang ketiga? Dasar itu adalah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang. Bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara buat semua, satu buat semua. Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk pihak Islam, inilah sebetulnya tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Saya pun adalah orang Islam. Maaf beribu maaf. Keislaman saya memang masih jauh belum sempurna. Tetapi kalau saudara-saudara semua membuka saya punya dada dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain dan tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan membicarakan atau bermusyawarah di dalam badan perwakilan rakyat. Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan badan perwakilan. Dan inilah tempat yang paling cocok untuk mengemukakan tuntutan. Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalam perwakilan nanti ada perjuangan hebat sehebat-hebatnya. Sebab memang tak ada satu staf yang hidup, betul-betul hidup, jikalau di dalam perwakilannya tidak seakan-akan bergejolak, mendidih bagaikan kawah candra di muka, kalau tidak ada perjuangan faham di dalamnya.
Dan prinsip yang keempat sekarang akan saya usulkan. Tuan Kaitio, saya di dalam 3 hari ini belum mendengar prinsip itu, yaitu prinsip kesejahteraan. Prinsip tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Saudara-saudara, jangan saudara-saudara anggap bahwa kalau Badan Perwakilan Rakyat sudah ada, dengan sendirinya kita sudah mencapai kesejahteraan ini. Kita sudah lihat negara-negara Eropa, di sana ada Badan Perwakilan Rakyatnya, ada parlemen demokrasinya. Tetapi tidakkah di Eropa justru kaum kapitalis yang merajalela? Di Amerika ada satu Badan Perwakilan Rakyatnya, dan tidakkah di Amerika kaum kapitalis yang merajalela? Tidakkah seluruh dunia barat kaum kapitalis yang merajalela? Padahal ada Badan Perwakilan Rakyatnya di sana. Dan itu tak lain dan tak bukan sebabnya. Ialah karena badan-badan perwakilan rakyat yang ada di sana itu sekedar menurut resepnya Prancis Revolusi. Tak lain tak bukan adalah yang dinamakan demokrasi di sana itu hanyalah demokrasi politik semata. Dan tidak ada social apartheid, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokrasi sama sekali. Jadi, jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat dan mencintai rakyat Indonesia, mari kita terima prinsip hal social apartheid itu, yaitu bukan saja persamaan di dalam bidang politik, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Saudara-saudara, akhirnya, apakah prinsip yang kelima? Hendaknya kita menyusun Indonesia merdeka yang bertakwa kepada Tuhan. Prinsip ketuhanan yang mulia. Bukan saja bangsa Indonesia yang harus bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri-sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang Hindu dan Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tapi marilah semua kita bertuhan. Hendaknya negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara berkebudayaan, yakni tiada egoisme agama. Marilah kita amalkan, marilah kita jalankan agama, baik Islam maupun Kristen dengan berkeadaban. Apakah yang dinamakan menjalankan keagamaan dengan berkeadaban? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad telah memberikan bukti yang cukup tentang Fardras Samhaid itu, tentang menghormati agama lain itu. Nabi Isa pun telah menunjukkan Fardras Samhaid itu. Dan marilah kita di dalam Indonesia merdeka ini, yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita Indonesia yang merdeka adalah ketuhanan yang berkebudayaan, ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara sekalian menyetujui bahwa negara Indonesia yang merdeka berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Saudara-saudara dan Paduka Tuan Ketua, dasar-dasar telah saya usulkan, ada 5 bilangannya. Inikah Pajadharma? Bukan. Nama Pajadharma tidak tepat, karena Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang dengan simbolik. Simbolik angka saya senang pula. Rukun Islam ada 5 jumlahnya. Jari kita ada 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang
banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tapi ini aku namakan dengan petunjuk salah seorang teman kita yang ahli bahasa, namanya Pancasila. Ya, Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Tetapi kalau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Yaitu kebangsaan dan internasionalisme. Saya peras menjadi sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi yang barat dengan kesejahteraan, saya peras menjadi sosiodemokrasi. Dan tinggal ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi yang asalnya 5 telah menjadi 3, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Tetapi barangkali ada tuan-tuan yang minta 1 dasar saja, baik akan saya jadikan 1 dasar saja. Dan saya telah menemukan bahasa tulen daripada bangsa Indonesia, ialah gotong royong. Indonesia yang kita dirikan harus negara gotong royong. Gotong royong adalah paham yang dinamis, paham yang lebih dinamis daripada kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan oleh anggota yang terhormat Soekarjo, 1 karyo, 1 gawe. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini bersama-sama. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama-sama, pemerasan keringat bersama-sama, perjuangan bantu binantu bersama-sama, amal semua buat semua, kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, holopis kuntul baris buat kepentingan bersama. Itulah gotong royong. Prinsip gotong royong antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranaan yang menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudara yang saya usulkan kepada saudara-saudara. Pancasila diperas menjadi Trisila, Trisila dapat diperas menjadi Ekasila. Tetapi terserah kepada tuan-tuan. Mana yang tuan-tuan pilih? Ekasila, Trisila, atau Pancasila? Pancasila. Pancasila.